Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini Ibu ingin menjelaskan tentang matematika. Ini buku yang Ibu pakai, Matematika LKS dari SMK Citra Mandiri, ya, Citra Mandiri. Ini dia. Lalu ya, di sini di sini ada daftar isi ya kelas 10. Ini pertama pelajarannya bilangan berpangkat, akar dan logaritma. Kedua persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Terus ujian tengah semester. Lalu sistem persamaan linear 2 variabel dan program linear, baru setelah itu ujian akhir semester 1. Nah, kalau kita lihat di sini cuman 4 bab ya. Jadi kalau misalnya perlu nanti kita tambahkan materi lain, tapi ini dululah ya sebagai materi matematika kita di kelas 10 gitu. Kalau perlu nanti tambahin, tapi ini harap tidak menjadi beban ya buat siswa, karena kita bukan materi yang spesifik atau khusus ya. SMK itu khususnya kalau TKJ yang pentingnya kelistrikannya ya gitu ya, nggak susah ya. Lalu di komputer Ibu ya sudah Ibu bagikan ya pembagian waktu mengajar 1 semester pelajaran matematika. Jadi nanti akar pangkat dan logaritma itu Juli Agustus 2 bulan ya. Lalu setelah itu persamaan mutlaknya kita masuk di bulan September ya, baru kita ujian tengah semester. Lalu kita masukkan sistem persamaan linear 2 variabel di bulan Oktober, lalu program linear di bulan November, dan akhirnya Desember ujian semester 1 ya. Nah, ntar Ibu bagikan deh, Ibu screenshot, Ibu bagikan di WA group ya. Namun demikian, kalau di bulan Agustus sudah kelar akar pangkat ini, setengah Agustus sudah kelar, masuk persamaan ini di bulan Agustus. Lalu sistem ini pindah ke sini karena kita kan nggak mau buang waktu ya. Takutnya nanti di bulan November Desember ada bencana lagi kayak kemarin ya, bencana penyakit COVID apa gitu ya. Nah, dimana kita juga nggak sulit-sulit amat belajarnya ya. Jadi anak-anak pembagiannya ini udah jelas. Jadi ada 4 judul ya, 4 judul kita bagi di bulan-bulan yang ada ya sampai ujung Desember. Saya juga khawatir banyak libur ya, mungkin ada libur nanti atau apa gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, kemudian kita melihat target di akar pangkat dan logaritma ya, sebagai judul pertama tuh ya. Ya, bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma. Targetnya nanti ya anak-anak itu bisa menerapkan ya, untuk konsep dasarnya menerapkan konsep bilangan berpangkat, akar, logaritma dalam penyelesaian masalah. Jadi kalau ditambahin bagaimana, kalau dikalikan gimana, bisa enggak, kalau dikali dibagi bisa enggak, akar-akar, pangkat-pangkat tuh ditambahin bisa enggak caranya gitu ya. Nah, targetnya itu kita. Yang kedua nomor 41 ini menyajikan penyelesaian masalah. Kalau ada soal, dia bisa enggak dalam bentuk berpangkat, bentuk akar dan logaritma. Jadi kalau ada masalah dia bisa enggak menyelesaikannya gitu. Ya, targetnya di situ, kompetensi dasar. Oke ya. Nah, lalu untuk pembahasan mula dari bilangan berpangkat itu anak-anak disuruh untuk mengetahui definisi. Kemarin kan udah minggu kemarin definisi perpangkatan ya. Lalu sekarang kita yang ininya lah, yang kalau ditambahin gimana, kalau dikali gimana, dibagi ya. Ini ada dikali ya. Kalau dikali itu gimana kalau kali-kali.
Kalau dibagi gimana? Kalau dikurung gini gimana? Nah, ini ada 5 gitu ya. Nah, nanti kita jelaskan lebih spesifik, lebih khusus ya. Lalu nanti ada bentuk akar nih, bentuk akar ya yang kemarin kamu catat, bikin tulisan. Lalu kemudian ini ada bentuk logaritma. Saya mau berimbang lah. Gak usah terlalu pintar di satu tempat, kan ada 3 bentuk ya. Ada akar, pangkat, dan logaritma. Ini bentuk logaritma. Ya, ini dia. Nah, lalu targetnya tadi sesuai KI dan KD ya, kompetensi dasarnya kamu bisa menyelesaikan penjumlahan, perkalian ya, pembagian dari ketiga bentuk tadi ya. Nih kalau dikurangkan nih bagaimana, kalau ditambahkan bagaimana. Tapi nggak usah kita ngotot harus pintar semua, enggak ya, nggak usah gitu-gitu amat gitu ya. Nih kalau misalnya dipangkatin gini nih ya, 27 ya, 27 dibagi 3, pangkat berapa tuh, pangkat 5, A pangkat min 5, itu gimana caranya Bu? Nah itu udah kompleks sekali. Jadi kalau misalnya yang ini tuh nanti khusus Ibu jelasin sendiri lah, 27 bagi 3 pangkat 5 ya, pangkat lagi min 1, ini nanti Ibu yang jelasin ya. Yang kamu yang masih simple-simple saja, nggak usah yang ribet begitu ya. Bentuk sederhana ini udah kompleks ini ya. Oke deh ya. Oh iya, baru setelah itu angka mutlak. Jadi ini kita bahas lah kira-kira 3 mingguan ya, minggu kemarin, minggu sekarang sama minggu depan gitu. Dan anak-anak sampai pada dasar kalau penjumlahan itu diapain, dikalikan gimana, dibagi bagaimana gitu ya. Oke deh ya, bikin project, penugasan ya. Ini udah masuk nilai mutlak, ini udah bab 2 yang di sini ya. Udah bab 2 persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini udah bab 2. Jadi pokoknya anak-anak nanti mengetahui sampai pada kadar pengoperasiannya. Kalau dikali, dibagi dalam bentuk kurung tadi ya, dan lain-lain gitu ya. Oke deh, kita tutup dulu.